Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk bisa memenuhi tugas terakhir yang diberikan oleh Bapak dosen. Baik, langsung saja kita bahas. Judul yang ingin saya sampaikan yaitu berjudul Aliran Pemikiran Islam. Latar belakangnya adalah sejarah Islam mencatat bahwa embrio perbedaan pendapat yang akhirnya melahirkan aliran atau mazhab dimulai pada perbedaan umat dalam masalah politik. Dari sinilah kemudian masalahnya berkembang menjadi masalah teologi, hukum, dan kepemimpinan di mana terdapat perbedaan yang satu dengan lainnya. Secara khusus, hal ini kemudian membawa pengaruh pada munculnya aliran-aliran dalam bidang hukum. Islam termasuk perbedaan pandangan seperti mazhab Zahiri dalam memposisikan dan memaknai lafaz teks Al-Quran dan Sunnah. Rumus masalahnya, bagian pertama ada apa yang dimaksud dengan aliran pemikiran dalam Islam. Untuk bagian yang kedua, ada apa saja aliran dan analisis aliran dalam Islam. Pengertian aliran dalam Islam. Aliran adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru, dan demikian seterusnya. Perbedaan ini muncul dari berbagai perbedaan pendapat sejak masa awal Islam, terutama terkait masalah kepemimpinan dan interpretasi Al-Quran serta hadis. Contoh aliran yang beragam adalah Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah, dan Jabariyah. Analisis aliran pemikiran Islam. Yang pertama ada aliran teologi, yang kedua ada aliran fikih, dan yang ketiga ada aliran tasawuf. Nah, apa sih pengertian aliran teologi? Nah, aliran teologi itu seperti ilmu kalam, yang artinya salah satu cabang keilmuan dan tradisi intelektual Islam yang memiliki peran penting dalam membentuk dan mengembangkan pemikiran keagamaan umat Islam. Sejak masa awal perkembangan Islam, muncul berbagai tantangan baik dari dalam maupun luar komunitas Muslim yang mendorong lahirnya diskursus teologi untuk memahami dan mempertahankan ajaran-ajaran pokok agama. Hal ini menandai lahirnya ilmu kalam sebagai upaya sistematis untuk membela, menjelaskan, dan mengembangkan ajaran Islam secara rasional dan terstruktur di tengah dinamika pemikiran yang terus berkembang. Aliran-aliran seperti Khawarij, Syiah, Jabariyah, Qadariyah, dan Mu'tazilah muncul sebagai respon terhadap persoalan-persoalan teologis dan sosial yang dihadapi umat Islam, masing-masing dengan karakteristik dan argumentasi yang khas. Kajian terhadap aliran-aliran ini tidak hanya penting untuk memahami sejarah pemikiran Islam, tetapi juga untuk menelah dinamika perdebatan intelektual yang membentuk identitas dan perkembangan ajaran Islam hingga saat ini. Nah, untuk pencakupan aliran teologi ini ada kita fokus membahas keyakinan dan keimanan dengan pendekatan rasional. Yang pertama ada Khawarij. Khawarij itu seperti pelaku dosa besar dianggap kafir. Untuk yang kedua ada Mu'tazilah, seperti menunjukkan akal dan keadilan Tuhan. Untuk yang ketiga ada Jabariyah, yaitu manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Yang keempat ada Qadariyah, yang dimana manusia bebas menentukan perbuatan. Yang kelima ada Sunni, yaitu aliran Islam yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan yang keenam ada Murji'ah, yaitu penilaian dosa besar diserahkan kepada Allah. Dan yang terakhir ada Syiah, yaitu menekankan kepemimpinan atau imamah keluarga Nabi. Untuk yang kedua ada pengertian dari aliran fikih. Nah, fikih itu dalam istilah bahasa Arab yang berarti pemahaman yang mendalam atau pemahaman penuh. Secara teknis mengacu pada institusi hukum Islam. Diambil dari sumber-sumber Islam berdasar perincian yang dipelajari dalam prinsip-prinsip hukum Islam. Dan proses memperoleh pengetahuan yang Islam melalui jurisprudensi. Dalam bahasa Arab, standar modern fikih berarti jurisprudensi secara umum, baik itu Islam atau sekuler. Dengan demikian, memungkinkan berbicara tentang Hakim Agung John G. Roberts, JA dari Amerika Serikat, dapat dijuluki sebagai ahli fikih atau hukum umum. Atau sebaliknya, Sultan Farouk adalah sebagai ahli dalam fikih atau hukum perdata Mesir. Apa sih cakupan dari aliran fikih itu? Nah, aliran fikih itu mencakup tentang penyucian jiwa dan kedekatan dengan Allah. Seperti yang pertama ada tasawuf akhlaki. Nah, tasawuf akhlaki ini fokus pada moral. Nah, yang kedua ada tasawuf falsafi, yaitu berpadu dengan filsafat. Dan yang keempat ada tujuan. Tujuan itu seperti mencapai makrifat
atau yang disebut sebagai pengenalan hakiki terhadap Allah. Nah, untuk yang ketiga itu ada pengertian dari aliran tasawuf. Secara etimologis, kata tasawuf berasal dari kata dari kata suf yang artinya word. Karena para ahli tasawuf pada awal masa sering mengenakan pakaian wol kasar sebagai simbol kesederhanaan dan kerendahan hati. Secara terminologis, tasawuf adalah upaya manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui proses penyucian jiwa, takziyat al-nafis, pengendalian hawa nafsu, dan penanaman akhlak mulia agar mencapai ma'rifatullah, atau bisa disebut dengan pengenalan sejati terhadap Allah. Menurut Al-Ghazali, tasawuf merupakan cara untuk membersihkan hati dari sifat-sifat tercela dan mengisinya dengan sifat-sifat terpuji, sehingga manusia dapat mencapai kebahagiaan yang hakiki. Dan untuk materi yang terakhir, tentang adanya aliran tasawuf, itu mencakup apa aja sih? Nah, aliran tasawuf mencakup yang pertama ada tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf akhlaki biasa disebut dengan istilah tasawuf sunni, yaitu bentuk tasawuf yang memagari dirinya dengan Al-Quran dan hadis. Untuk yang kedua ada tasawuf amali, yaitu tasawuf amali adalah lanjutan dari tasawuf akhlaki yang bertujuan untuk meningkatkan moralitas, kebenaran hakiki, dan menyadari bahwa manusia dapat mencapai makrifat atau yang biasa disebut dengan pengetahuan yang mendalam di sisi Allah SWT. Untuk yang terakhir ada tasawuf falsafi. Nah, tasawuf falsafi itu merupakan cabang tasawuf yang menggabungkan pendekatan mistis dan rasional dalam mengenal Tuhan secara batin melalui pemahaman filosofi yang mendalam. Sekian untuk pemateri dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.